Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, sepertinya ada keributan dikit ya, terutama dari orang-orang yang nggak puas dengan hasil tes JDN. Jadi pertanyaannya apakah dalam satu garis lurus boleh berganti haplogrup? Dalam hal ini haplogrup pada level si kakek, ya. Dalam ilmu apapun kita harus ada sanadnya. Sama, saya dalam ilmu biologi ya sesuai dengan apa yang dikatakan guru saya, boleh melakukan pembaruan tapi melibatkan proses penelitian yang rumit gitu. Pada kasus haplogrup cucu itu sama dengan kakeknya, itu hukum biologi dasar, sudah final, nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya seorang haplogrup C M267, artinya dia mewarisi senip M267 dari kakeknya dan akan mewariskan senip M267 juga ke cucunya. Demikian juga haplogrup G M201, dia mewarisi senip M201 dari kakeknya dan dia akan juga mewariskan senip M201 ke cucunya, cicitnya dan seterusnya. Apa dasarnya? Lihat di layar itu, ya. Seperti saya bilang, ngomong harus ada sanadnya. Ini dari Profesor Anatol Kleosov. Profesor Anatol Kleosov dari siapa? Dari gurunya. Semua gitu. Saya juga dari guru saya dulu, dosen saya. Jadi coba lihat dari poin kedua itu, copying of the Y chromosome from father to son. Ingat, copying itu mengcopy kan, sama persis. Kalaupun ada perubahan, perubahannya kecil banget, kecil. Kita mengcopy itu kadang-kadang ada satu titik yang beda dengan masternya, ya kan. Misalnya huruf O-nya tadinya bulat, kerowak dikit tuh nggak kelihatan karena misalnya tintanya udah mau habis itu. Jadi ada perubahan dikit. Tapi dalam kasus kasus mengcopy kromosom Y dari ayah ke anak itu perubahannya kecil banget, benar-benar kecil. Perubahannya itu nggak sampai nggak seper seper 50 juta aja nggak nyampe perubahannya. Tapi dengan teknologi sekarang tuh perubahan sekecil itu teramati. Kalau tahun 1900-an belum bisa, sekarang teramati. Coba lihat itu di buku. Itu sanatnya semua ahli, semua mahasiswa biologi seperti itu. Termasuk Profesor Anatol Kleosov itu juga dari cabang ilmu biologi. Beliau spesialisasinya di enzim. Saya juga di enzim pangan. Jadi sampai sini paham ya. Kita lihat gambarnya gitu ya, gambar yang lainnya. Lihat gambar kedua tuh. Sampai bercabang-cabang yang ditebeli jadi hitam tuh, kalau J kan J semua. Kalau G G semua. Kalau E semua. Tapi misalnya dari haplogrup mana ya, IJ itu suat 4 berapa ya? Sekitar 38.000 tahun yang lalu tuh. Dia punya anak dua, satunya I, satunya J. Yang I punya punya dua keturunan, I1, I2, J1 dan J2 dan seterusnya. Tapi jadi haplogrup I dan J ini itu dikatakan kelompok manusia ini, haplogrup I dan J itu haplogrup persamaannya dinamakan haplogrup IJ, ya. Tapi yang haplogrup J keturunannya nggak mungkin bertukar jadi haplogrup I. Apalagi kalau kakeknya haplogrup J terus berubah jadi R. Lo J sama R itu kan jauh sekali, kalian lihat gambarnya itu. Dari J ke R itu loncat berapa itu? Itu berarti sudah dari sperma yang berbeda itu. Makanya kalau menikah, setialah bikin anak ya sama pasangan resminya. Karena haplogrup itu nggak ditandai cuma oleh satu senip.
ribuan dari seni termuda terjadi misalnya di ayah kita atau kakek kita atau kita sendiri, itu sampai kakek pertama kita Nabi Adam itu ngumpul semua di kita. Begitu kita mutasi seni pula, itu ditambahkan nanti di keturunan kita. Itu makanya saya bilang DNA itu alat yang diberikan Allah untuk menjaga kesucian pernikahan, ya. Terutama yang cewek-cewek ini kalau ada masalah kalian yang paling dirugikan. Paling terutama lah ya. Ya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.